Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang materi jaringan meristem dari Prodi Biologi A 2021. Untuk anggotanya sendiri ada rekan saya Anggun Prasiwi dengan NIM 13086210025, kemudian ada saya sendiri Syafira Salsabila dengan NIM 13086210025, dan yang terakhir ada rekan saya Siti Nurhana Nabila dengan NIM 13086211053. Tumbuhan dapat berumur ratusan tahun dan terus mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan. Pertumbuhan dapat terbagi dalam dua tahap, yaitu pembelahan sel dan juga pembesaran sel. Pertumbuhan terjadi pada jaringan yang merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Salah satunya adalah jaringan muda atau dapat kita sebut juga dengan jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan pusat pertumbuhan di mana terjadi pembelahan sel, mitosis dan sitokinesis secara aktif. Meristem juga disebut sebagai zona pemanjangan yang menyebabkan penambahan ukuran sel dan kemudian mengalami diferensiasi. Jaringan meristem ini dapat beregenerasi, diantaranya pemotongan pucuk dan melalui perlakuan pewarnaan, nampak bahwa sel pada daerah tengah kurang aktif membelah dibandingkan dengan sel pada bagian ujung. Kemudian definisi jaringan muda atau jaringan meristem. Tanaman menumbuhkan organ baru sebagai wujud pertumbuhan dan mengganti organ yang rusak maupun hilang. Jaringan muda atau meristem merupakan bagian tanaman yang pada umumnya terjadi pembelahan sel. Meristem merupakan jaringan yang menghasilkan sel baru dan mengalami proses diferensiasi menjadi bentuk jaringan dewasa. Karakteristik jaringan meristem yaitu dinding sel tipis, bentuk sel isogeometris dibandingkan dengan sel dewasa, kemudian sel penyusun terdiri dari protoplasma yang sangat banyak, dan tidak terdapat ring antar sel, kemudian inti besar dan plastida belum berkembang sempurna. Pada angiospermae, sel meristem memiliki vakula kecil yang tersebar di seluruh protoplas. Kemudian lokasi jaringan meristem. Jaringan meristem ini terletak pada puncak, wilayah meristematik, dan juga apikal. Jaringan meristem pada puncak biasanya terletak pada ujung, pucuk, akar, ataupun daun. Jaringan meristem yang berada pada meristematis merupakan zona di mana terjadi pembelahan sel. Meristem apikal juga terdapat pada noda dan tunas aksilar dan berkembang menjadi cabang. Tanaman memiliki 3 jenis meristem, yaitu meristem pucuk yang menghasilkan daun, cabang aksilar, bunga, dan batang. Kemudian terdapat meristem akar untuk pemanjangan dan pertumbuhan lateral akar, serta meristem vaskular yang bertanggung jawab pada jaringan fulum dan silem, serta penebalan batang pada tanaman berkayu. Setelah itu, klasifikasi jaringan meristem. Jaringan meristem ini berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Kemudian meristem primer ini merupakan perkembangan dari embrio yang banyak ditemukan pada ujung batang dan ujung akar. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan yang telah berdiferensiasi, yaitu kamium dan juga gabus. Meristem dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan, yaitu meristem apikal yang terdapat di ujung, pucuk, dan akar, kemudian meristem interkalar atau aksilar yang terdapat di antara jaringan berdiferensiasi atau dewasa, contohnya yaitu pada pangkal ruas suku rumput-rumputan atau germinae, serta meristem lateral yang menyebabkan organ bertambah lebar ke arah lateral, yaitu kamium dan kamium gabus atau velogen. Struktur jaringan muda atau meristem. Meristem apikal. Meristem apikal bertanggung jawab terhadap pembelahan pada pertumbuhan primer yang menghasilkan beberapa organ baru seperti pucuk, daun, dan akar. Meristem apikal pucuk tersusun atas beberapa lapisan. Lapisan luar disebut tunika, sedangkan lapisan dalam disebut dengan korpus. Meristem apikal terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu L1 atau lapisan epidermis dan L2 atau lapisan subepidermis yang membentuk lapisan luar yang disebut dengan tunika. Lalu lapisan L3 yang terletak pada bagian dalam yang disebut dengan korpus. Sel di lapisan L1 dan L2 membelah secara menyamping, berdiferensiasi menjadi epidermis, sedangkan lapisan L3 membelah ke segala arah membentuk semua jaringan epidermis. Pada saat proses pembuangan, meristem apikal berubah menjadi meristem bunga yang dapat menghasilkan beberapa bagian pada bunga, seperti sepal, petal, benang sari, dan bakal biji. Pada tumbuhan monokotil, tunika dapat menentukan ciri fisik pada bagian tepi daun, sedangkan pada tumbuhan dikotil,
lapisan korpus menentukan karakteristik tepi daun. Meristem apikal ini tersusun atas yang pertama yaitu meristem apikal pucuk, yang terdapat pada bagian atas primordia daun yang paling muda, yang bersifat meristematik. Meristem apikal pucuk ini mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu protoderm, yang terletak pada bagian luar batang dan berkembang menjadi epidermis. Yang kedua yaitu prokambium, yang terletak di bagian dalam protoderm dan berkembang menjadi xilem primer dan phloem primer, serta menghasilkan kambium vaskular sekunder. Yang ketiga yaitu meristem dasar, yang berkembang menjadi impulur dan menghasilkan kambium gabus yang merupakan meristem sekunder. Selain berdiferensiasi menjadi 3 bagian tersebut, meristem apikal ini bertanggung jawab terhadap inisiasi organ daun, tunas aksilar, bunga, dan cabang lateral. Yang kedua yaitu meristem apikal pada akar. Zona emamasi merupakan tempat terjadinya proses pembelahan sel berlangsung, di mana terdapat beberapa bagian sel yang disebut sebagai pusat tenang atau quiescent center. Sel yang terdapat pada pusat tenang ini bersifat resisten terhadap radiasi serta zat kimia, sehingga berfungsi sebagai cadangan untuk memulihkan meristem apabila terjadi kerusakan. Meristem apikal ini tersusun atas beberapa lapisan sel. Yang pertama yaitu pusat tenang, yang kedua calyptra atau sel hidup yang terdapat pada tudung akar, yang ketiga yaitu tudung akar, yang keempat yaitu sel mati pada tudung akar yang merupakan menopause, yang kelima yaitu prokambium. Pada meristem akar sel terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu tudung akar dan ujung akar, di mana keduanya ini dapat melindungi akar dari bebatuan, patogen, serta kotoran. Selanjutnya itu meristem lateral. Meristem lateral ini tersusun atas 2, yaitu kambium vaskular yang dapat menghasilkan xilem serta phloem sekunder yang merupakan proses di mana dapat terjadi sepanjang umur tanaman. Yang kedua yaitu kambium gabus yang dapat menghasilkan periderm yang merupakan pengganti dari jaringan epidermis. Secara morfologi, sel kambium ini terdapat 2 tipe. Yang pertama yaitu sel fusiform yang memiliki bentuk memanjang dengan ujung runcing, memanjang sejajar dengan sumbu yang membentuk jaringan pembuluh sekunder. Yang kedua yaitu sel jari-jari impulur yang memiliki bentuk sel yang membulat serta kecil, serta tersusun ke arah radial membentuk jari-jari impulur. Meristem yang dapat menghasilkan periderm disebut dengan kambium gabus atau velogen. Periderm merupakan suatu jaringan pelindung yang terbentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada batang serta akar yang menebal karena adanya pertumbuhan sekunder. Selain periderm, terdapat xilem atau gabus yang merupakan jaringan pelindung yang dibentuk ke arah luar oleh velogen, serta veloderm yang merupakan suatu jaringan parenkim hidup yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam. Sel velogen yang hanya terdiri atas satu macam sel tampak seperti 4 sel persegi panjang yang memiliki pada arah radial. Sel velogen tersusun secara rapat sehingga tidak terdapat ruang antar sel. Sel dewasa tidak hidup serta dapat berupa zat padat ataupun cairan. Umumnya, sel gabus ditandai dengan adanya zat gabus atau suberin yang terdapat di dalam dinding selnya. Lapisan suberin dipisahkan oleh lapisan parenkim berdinding. Meristem interkalar terdapat pada batang monokotil. Meristem interkalar memiliki sel meristematik yang membuat tumbuhan mengalami pertumbuhan pemanjangan cepat. Meristem interkalar merupakan bagian dari meristem apikal yang tumbuh terpisah terdapat dalam ruas. Batang yang memiliki meristem interkalar pada daerah buku akan menjadi dewasa lebih cepat. Contohnya pada batang rumput-rumputan. Pada rumput, pemanjangan ruas dihasilkan oleh meristem interkalar membentuk deretan sel sejajar sumbu. Meristem interkalar ini biasanya digunakan dalam perbanyakan tanaman hortikultura. Kemudian ada perkembangan jaringan muda atau meristem. Pertumbuhan pada tanaman dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Jika meristem primer bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer, maka jaringan meristem sekunder bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder. Kemudian di sini ada pertumbuhan primer. Pada pertumbuhan primer ini biasanya terjadi pada meristem apikal pucuk atau akar. Kemudian, sel pada meristem apikal, pucuk, dan akar tidak berdiferensiasi, namun ketika membelah, beberapa sel tetap berada pada meristem apikal.
selain mengalami diferensiasi sebagai sel meristem primer yang kemudian memanjang dan menjadi jaringan dewasa. Pada pertumbuhan primer ini terdapat 3 tahapan daerah pada pertumbuhan primer, yaitu yang pertama ada daerah pembelahan, yaitu terdapat pada bagian ujung batang hingga bagian ujung akar. Yang kedua ada daerah pemanjangan, terdapat sesudah daerah pembelahan yang ditandai dengan ukuran tanaman yang menjadi lebih besar. Hal tersebut dikarenakan terjadinya pembesaran serta pemanjangan sel terhadap tanaman. Kemudian, tahapan daerah yang terakhir yaitu daerah diferensiasi, yaitu merupakan daerah yang sel-selnya telah mengalami perubahan fungsi di mana jaringan yang lebih kompleks, seperti pada korteks, floem, xilem, sklerenkim, serta epidermis. Kemudian ada pertumbuhan sekunder. Biasanya ini terjadi pada meristem lateral di mana terjadi penebalan pada batang. Meristem lateral sendiri sering disebut dengan meristem sekunder yang memproduksi sel yang berperan dalam pertumbuhan sekunder, yaitu peningkatan ukuran batang atau akar. Pertumbuhan sekunder melibatkan kambium vaskuler dan sel gabus dengan mekanisme kambium vaskuler dan sel gabus yang aktif pada batang atau akar akan menghentikan pertumbuhan primer pada area tersebut. Kemudian, akar atau batang akan menebal dan sebagian sel menjadi xilem sekunder atau kayu. Pada pertumbuhan sekunder, tidak ada organ yang diproduksi, hanya terjadi penambahan tebal pada batang atau akar tanaman kayu. Pertumbuhan sekunder ini dicontohkan sebagai berikut. Jika pembelahan kambium ke arah dalam, maka akan membentuk xilem sekunder. Sebaliknya, jika sebuah pembelahan kambium ke arah luar, maka akan membentuk floem sekunder. Adanya proses pembelahan kambium pada jaringan tumbuhan akan mengakibatkan pembentukan lingkaran tahun, sebuah pelebaran pada batang, serta pembentukan jari-jari empulur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu berupa pengucapan ataupun isi materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.